Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder dulurku. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trafo. Jadi salah menyambungkan input tegangan di trafo bisa mempengaruhi hasil suara. Apakah betul? Seperti di thumbnail tadi ya. Kita bahas tuntas di video kali ini. Sebelum itu dukung terus MDS Solder dengan cara subscribe dan ramaikan seluruh video dari MDS Solder. Nanti insya Allah jika sudah rame, saya akan lebih semangat lagi untuk membuatkan video tutorial maupun video edukasi dan berbagi ilmu ya dulur, tentang dunia audio sound system tentunya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas mengenai trafo. Di sini untuk contoh saya mempunyai trafo 5 ampere dengan CT 45. Nah, untuk bagian ini input trafo ini seperti ini dulur. Ada catu daya 0, 110, setelah itu ada 0 lagi, 110 lagi, dan 130. Nah, ini berbeda dengan trafo-trafo pada umumnya ya. Karena pada trafo-trafo yang umumnya atau yang sering kita gunakan biasanya hanya ada 0 dan 220 seperti ini. Jadi hanya ada dua input saja. Ini 0 dan 220. Kadang juga ada yang 0, 110, 220 dan juga 240. Nah, di sini kebetulan untuk contoh ini seperti ini. Nah, ini untuk penyambungannya seperti apa? Kita sambungkan terlebih dahulu. Sebelum saya sambungkan, ini akan saya bahas dulu untuk ini. Ada 0 dan 110. Nah, idealnya tegangan listrik di Indonesia adalah 220. Jadi tidak mungkin kita menggunakan 0 dengan 110. Karena ini sangat rendah sekali jika kita langsung kita umpankan listrik 220, nanti untuk primernya ini akan putus atau konslet. Jadi untuk trafo yang seperti ini kita jumper dulu dulur. Jadi untuk 110 ini kita jumperkan ke 0 sini menggunakan kabel, bisa menggunakan kawat juga bisa. Akan saya sambungkan terlebih dahulu supaya mudah pemahamannya. Oke. Nah, di sini sudah saya solderkan. Ini tinggal saya jumperkan dulur. Nah, di sini untuk jumperannya saya menggunakan kabel yang saya kupas dan saya kasih ini timah untuk penjumperannya. Oke, ini kita jumperkan dari 110 ke 0. Oke, sudah, ini kita potong. Oke, di sini sudah saya jumper untuk trafonya. Jadi seperti ini ya dulur. Nah, seperti ini untuk hasil penjumperannya. Dan nanti karena kita ada di Indonesia, untuk penyambungannya seperti ini. Jadi ini yang kita sambungkan 0 sini dengan 110 yang sini. Nah, kenapa kok kita pilih 110? Nah, di sini kan kita sudah menjumper ya. Istilahnya kita jumper ke sini, jadi kita umpankan ke sini dan di lilitan yang sini ini menjadi 220. Jadi untuk inputnya 220 kita sambungkan di sini. Dan yang sini 130 ini menjadi 240 atau ya kurang lebih 240 ataupun 230 ya yang sebelah sini. Karena kita hanya membutuhkan 220, jadi kita menyambungnya dari 0 sini dan kita sambungkan yang satunya ke 110 yang sini karena di sini sudah kita jumper. Nah, untuk dulur-dulurku jangan sembarangan untuk menyambungkan ya. Semisal kita mempunyai trafo ya, ini kita ganti dulu trafonya, jangan gunakan yang ini karena ini sudah paham ya dulur, semoga sudah bisa difahami. Nah, di sini sudah saya sediakan trafo lagi sebagai contoh. Nah, ini untuk input tegangannya beda dengan trafo yang ini tadi ya, karena yang ini tadi seperti ini ada sistem jumpernya. Dan untuk yang trafo ini tidak ada sistem jumpernya. Nah, jadi di sini hanya ada 0,
200, 220 dan 240 untuk input tegangannya. Dan saran saya, jangan sampai dulur-dulur keliru dalam menyambungkan ini. Nah, untuk sebagai catu daya utama di 0 sini ya dulur. Jadi dulur-dulur jangan sampai menyambungkan di 200 sini, dan juga jangan sampai berlebihan. Semisal kita pasangkan di 240. Kenapa kok seperti itu? Nah, jika dulur-dulur menyambungkan di 200 ini, aduh bentar dulur, berat sekali ini. Semisal dulur-dulur menyambungkan di 200 ini, nanti input tegangan dari PLN kita kan nggak pasti ya dulur. Ya, kita sebut minimal 220, dan ke atasnya ya ada nilai toleransinya juga. Jadi begini dulur, di 200 ini kan ini nilai maksimalnya ya, batas maksimalnya 200. Nah, kita umpani dengan input tegangan 220. Ya, apakah yang terjadi ya, nanti kemungkinan besar untuk lilitan primernya akan putus atau konslet karena berlebihan tegangan yang masuk. Dan semisal kita sambungkan di 240, nah listrik rumah kita belum tentu bisa mencapai 240 ya. Biasanya dulur kalau di sini 220 ataupun 230. Jadi di sini jika kita sambungkan di sini, nanti akan kurang untuk asupan ke powernya atau ke trafonya. Jadi tidak bisa maksimal untuk hasil dari trafo ini. Outputnya tidak bisa maksimal karena kita salah dalam penentuan input. Jadi untuk lebih amannya ya kita pakai 0 dan 220 saja. Itu nanti sudah standar ya dulur. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai input tegangan trafo seperti itu ya dulur. Jangan sampai salah dalam menentukan input tegangan trafo atau input primer trafo. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dukung terus MDS Solder dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan ramaikan channel MDS Solder. Terima kasih. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku. Trafonya ini ada yang besar dan ada yang kecil ini. Mantap.